Kita kan harusnya kalau bahasa kuyuk kayak gitu kan harusnya dari atas, yang bocor kayak gitu tuh, buruk gitu. Ini enggak, baknya meluap. Astagfirullahaladzim, Neng, teriak tuh saya kencang tuh. Bukan ini, Neng, yang kita mau, Neng. Kamu bludakin kayak gini, ini namanya kamu ngerjain, Neng. Bulak gitu, nyautin dia. Kalau kamu mau nampakin nggak apa-apa, tapi ke aku aja, jangan ke marketing saya. Karena marketing saya tuh lagi orang lagi pada nyari nafkah buat keluarganya. Saya bilang kayak gitu, saya pasang badan tuh kayak gitu. Ini jalan ceritanya gimana sih, Beh? Ruko ini gitu kan, saya pancing gitu kan. Itu Bu, dulu ada yang meninggal. Meninggal? Yang perempuan itu? Iya Bu, tapi dalam kondisi hamil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adi Wijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Ngopi Horor. Ya teman-teman semua, pada video kali ini nih atau pada kesempatan kali ini lagi gue tidak akan membawakan sebuah cerita dan namun menghadirkan narasumber yang tentunya mempunyai pengalaman mistis ataupun pengalaman yang horornya nih. Nah di samping saya ini udah ada Bu Eno. Waduh, Ibu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah. Gimana kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Ya sehat. Nyampe sini. Salam ya. Untuk teman-teman dan juga keluarga di rumah nih. Ya terima Bu Eno kasih nih ya disampaikan. Nah sebelum Bu Eno nih menceritakan pengalamannya ke teman-teman semua, kami ngucapin terima kasih banyak nih Bu Eno. Sama-sama. Saya juga mengucapkan terima kasih. Sama-sama. Sudah diundang. Jauh-jauh dari Bekasi ya. Bekasi. Yang semoga aja nih teman-teman semua di balik pengalamannya Bu Eno nanti teman-teman semua nih bisa diambil pelajarannya dan juga bisa diambil sisi baiknya. Ya, gitu ya betul, Bu ya. Betul. Oke. Nah, kalau datang ke sini berarti mau ceritain pengalamannya nih Bu. Iya, pengalaman pribadi. Katanya Bu Eno punya pengalaman pas dulu kerja di bank. Iya, betul itu. Dan saat kerja di bank tuh ngalamin beberapa teror tuh ya. Iya, betul. Wah, nih mengerikan. Mengerikan. Makanya mengerikan tuh karena sampai detik ini masih keingat dengan kejadian yang saat Bu Eno kerja di bank itu ya Bu. Betul, ya. Iya. Oke, nih penasaran sih Bu saya nih Bu. Mungkin teman-teman yang nonton di rumah juga penasaran nih Bu tentang kisahnya Bu Eno nih saat kerja di bank. Iya. Tahan dulu kali tapi ini ceritanya. Siap. Oke. Dan tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi horor segera dimulai. Diminum dulu Bu, silakan kopinya Bu. Silakan Ibu, diminum Ibu. Boleh? Ada Bu. Cobain ngopi horor yang asli di sini Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Enak kan Bu kopinya Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini kopi mantep. Kopi semua kalangan Bu. Iya. Ini kopi sehat tanpa gula. Oke, langsung aja kita sikat. Awal mulanya jadi kejadian ini yang saya alami, jadi itu tahun 2010 ya. Tahun 2010. Lama banget ya? Iya udah lama ini sebenarnya gitu. Jadi pengalaman itu pada saat itu saya diberi kesempatan. Jadi suatu malam tuh saya ingat minggu malam, bukan malam minggu. Minggu malam
saya ditelepon dari pihak outsourcing, gitu. Pihak outsourcing menginformasikan bahwa hari Senin itu kan teleponnya dia jam 21 ya, berarti jam 9 malam gitu. Saya diharapkan untuk datang ke suatu bank swasta, itu kantor pusat ya di Jakarta pada hari Senin. Dan itu jamnya jam 9. Bayangkan coba saya menerima telepon jam 21, jam 9 malam. Jam 9 pagi sudah harus standby di kantor bank di Jakarta itu, ya kan. Akhirnya saya sanggupin, oh siap Pak, saya bilang gitu. Cuman kan kita berpikir lagi ya kan, gimana ini belum ada persiapan karena itu kan dadakan gitu kan. Sehingga saya berpikir udahlah saya jalanin aja, besok pagi saya harus print ya kan, print lamaran, riwayat hidup dan after foto kan, berkas-berkas yang lain harus difotokopi gitu. Ternyata kan fotokopi itu nggak, jam 7 belum buka. Jadi saya nunggu sampai jam 8, tapi kita udah rapi gitu. Jam 8 selesai semua, saya jam 9 baru mau OTW, baru mau berangkat ke Jakarta. Ya bisa dibayangkan harusnya jam 9 saya harus sudah sampai di sana, tapi saya baru mau berangkat gitu. Dan itu kalau saya kan selalu mengandalkan dengan doa ya, apapun itu. Seandainya memang ini rezeki saya, insya Allah saya dapat. Tapi kalau memang bukan rezeki saya ya berarti saya nggak dapat. Ya satu, bukan kesalahan saya mutlak gitu, karena kan memang lamaran itu kan kalau zaman dulu itu kan harus fisik ya, bukan kayak sekarang. Kalau sekarang iya main pakai email dan lain. Kalau gitu. Kalau dulu itu nggak, jadi harus fisiknya harus ada gitu. Sehingga saya berpikir ya harus tetap dipenuhin gitu, harus dipenuhin ya harus kita ke fotokopian gitu. Sehingga saya jam 9 itu udah di Bulak Kapal lah. Saya sebut Bulak Kapal karena kan kalau Mayasari kan di sana saya ingat banget itu naik Mayasari ya. Bakti. Iya, Mayasari Bakti itu favorit itu ya kan. Akhirnya saya berangkat, dalam perjalanan itu ya bukan saya berdoa jelek gitu ya. Karena kan saya juga pengen diberi kesempatan gitu. Apa salahnya saya berdoa gitu. Sehingga saya berdoa, ya Allah, ini kan jam 9 harusnya saya udah interview, tapi saya masih di jalan. Saya sadar gitu. Kalau nanti nyampe juga pasti di atas jam 10 gitu. Jadi mudah-mudahan ini interviewnya diundur. Saya berdoanya kayak gitu. Mudah-mudahan interviewnya diundur gitu. Bener. Saya sampai di Jakarta itu jam 11. Akhirnya di sana tuh orang outsourcing sudah menunggu. Dan itu banyak teman-teman di sana. Ternyata itu teman-teman saya dari bank lain. Saya kan banyak kenal gitu kan. Sebelumnya saya kan juga di bank lain gitu kan, kenal. Terus saya dimarahin lah, disemprot ya kan gitu. Bu, jam berapa Bu? Jam 11 saya bilang gitu. Suruh datang jam berapa? Jam 9. Tapi kan saya belum siap-siap Pak. Ya kan kalau kesini misalnya lenggang gitu kan nggak enak juga. Kalau kita ngelamar kan harus ada persyaratannya, saya bawa akhirnya. Tapi udah interview belum Pak? Belum. Lah alhamdulillah berarti doa saya diijabah, saya bilang gitu. Lah emang Ibu berdoa apa? Ini Pak, mudah-mudahan yang interview lagi sibuk, jadi nanti interviewnya mundur gitu. Nah tuh teman-teman di situ dikasih tahu nih orangnya nih yang bikin apa interview diundur gitu kan. Terus saya bilang gitu ya, namanya juga usaha, saya bilang gitu. Akhirnya tuh teman-teman saya banyak di situ dari berbagai bank gitu, karena memang kami itu diundang itu bukan untuk kayak teller gitu, bukan. Bukan untuk teller ataupun yang customer service, bukan. Kepala unit itu hampir sama kayak kepala bank. Cabang unit ya, cabang, unit cabang. Itu dan itu kita apa namanya berdiri sendiri. Unit itu berdiri sendiri. Jadi tidak ikut yang bank lain, sendiri. Itu seluruh Indonesia itu ada gitu. Dan kebetulan pada saat saya datang itu hanya saya yang wanita. Yang lainnya laki-laki semua, dan saya kenal semua itu teman-teman saya karena dari berbagai bank gitu kan. Ya, namanya bekerja itu kan nyari yang lebih baik kan gitu ya kita. Dalam waktu itu saya memang lagi nggak kerja, lagi off gitu, istirahat gitu. Ditawarin ya mau. Akhirnya saya, Pak, interviewnya jam berapa ini nanti? Isi dulu data-datanya gitu kan, biasanya ngisi tuh. Terus akhirnya jam 1 habis makan siang. Saya lihat itu teman saya banyak banget. Waduh, saya yang keberapa Pak? Saya yang keberapa Pak? Gitu kan. Nanti yang pertama. Oke. Saya langsung nempel ke depan pintu.
Saya lihat itu 1, 2, 3, 4, 5 itu. Saya harus di tengah itu. Saya gitu. Saya punya strategi. Biar kenapa, Bu? Ya, kalau kita di tengah, kalau pertanyaan yang pertama ditanya, kita udah tahu jawabannya. Kalau yang sebelah ujung belakang yang ditanya, kita juga udah tahu. Itu tuh strategi. Akhirnya kita duduk tuh di situ berlima, ya itu ya, di interview biasa gitu. Saya sih bukannya ini ya, harus percaya diri gitu. Karena memang saya mau job itu ya, saya harus percaya diri apapun yang terjadi, entah kayak kita punya pengalaman gitu kan, punya skill khusus gitu. Akhirnya teman saya tuh sebenarnya nanya ke saya, Bu, lu mau di cabang mana sih gitu, nanya ke saya. Cikarang. Lah, gue juga, Bu, dibilang gitu. Lah, nggak apa-apa, saya bilang gitu kan, nggak apa-apa. Nanti kan tergantung nasib kita, gitu. Akhirnya benar tuh di interview. Satu jawaban saya yang membuat saya pegang cabang Cikarang. Ditanya nama pasar. Nama pasar? Nama pasar di Cikarang. Saya bisa jawab. Gitu. Karena memang itu Cikarang itu dulu pangsa pasar saya waktu di bank lain gitu. Di situ. Akhirnya udah tuh deal di saya Cikarang. Yang teman saya mau Cikarang beda lagi. Karena kan memang itu sekitar 15 orang deh itu di hire gitu. Direkrut itu untuk cabang-cabang gitu kan. Nah, itu sudah punya background atau pengalaman lah di beberapa bank gitu. Ya sudah, itu selesai. Terus kata yang outsourcingnya, gile lu, Bu, masuk juga lu, Bu. Harus begitu, Bang. Ya, namanya kita usaha ya, apapun itu untuk diri kita, banyakin doa. Saya itu mengandalkan kencengin doa gitu. Jadi ya hal-hal yang mukjizat ataupun keajaiban itu ada. Gitu. Akhirnya benar, saya ditugaskan nanti, kamu ditugaskan untuk pegang di Cikarang. Alasan saya, kenapa saya mau pegang Cikarang, itu adalah tantangan buat saya. Karena di Cikarang itu, satu pangsa pasarnya. Yang kedua, kalau masalah pinjaman itu resikonya tinggi di sono. Resikonya tinggi. Dan itu tantangan buat saya. Alhamdulillah, setelah saya diterima, kan kita lewat outsource. Itu perjanjiannya di outsourcing. Akhirnya, saya harus menyusun tim. Saya susun ya kan, saya itu hire, hubungi anak-anak atau teman-teman saya yang terdekat, yang lulusan S1 yang belum kerja gitu, SMA, saya kumpulin itu. Saya cuman bilang mau kerja nggak, ya kan, nanti bareng saya gitu. Akhirnya mereka, iya saya cuma nggak mau jawaban yang lain-lain dari kalian, cuman mau kerja nggak, ayo bareng saya, kita besarkan cabang, saya bilang gitu. Akhirnya saya rekomendasi, mereka tanda tangan kontrak. Ini juga di outsource juga, ya kan itu terbentuk. Jadi saya di situ itu sebagai pimpinan, kepala unitnya lah. Ada tellernya laki-laki, bukan wanita. Orang SO itu orang legal. Saya didampingin orang legal. Orang legalnya juga laki-laki. Saya hire lagi marketingnya 10 orang pemuda ya ini ya, yang ibaratnya yang mungkin lagi butuh pekerjaan gitu ya. Saya cuman nggak butuh yang aneh-aneh gitu. Mau kerja aja udah saya pertaruhkan nama saya gitu. 10 orang marketing. Jadi bisa dipastikan 13 orang di dalam cabang yang mau saya pimpin gitu. Disuruh kumpul di areanya itu di Bekasi Barat. Kantor area di sana. Kumpulkan. Setelah kumpul, saya survei dong. Ini saya belum tahu ini kantor saya nanti kayak apa, belum tahu. Yang penting saya sudah diikat ya dengan kontrak. Kalau namanya kita di bank kan pasti minimal ruko lah gitu. Benar. Hari Sabtu saya survei ke sana di Cikarang itu. Di antaranya di Cikarang itu kondisi sekitarnya gitu ya rame gitu. Orang ada pasar, ada mallnya juga deket di situ gitu kan. Ya mallnya ya bukan mall yang mewah gitu lah, tapi ya pangsa pasarnya kelas bawah menengah lah gitu, bukan menengah ke atas gitu. Iya. Akhirnya saya datang ke situ, lihat kan, dari seberangnya itu ada apa sih namanya, orang yang jualan kopi, rokok gitu, gerobokan gitu, model gerobokan, tapi dia standby di situ gitu. Saya ke situ, gitu, saya lihat-lihat gitu, ditanya sama Babeh lah saya panggilnya, Bu,
ibu mau ngontrak di sini, ruko ini apa ibu mau nempatin lagi? Itu bilang gitu kan. Oh ya sini ya Be, ini alamatnya sih saya sih bener ini tuh, kan masih ada kayak spanduk yang lama gitu kan. Di sini, iya Be, insya Allah saya sama tim nanti mau berkantor di sini, saya bilang gitu. Oh bagus gitu, itu nggak ada komentar apa-apa itu dari Babe, nggak cerita yang ini tuh nggak. Itu saya lihat gitu kan. Jadi tuh bangunannya tuh ruko 3 lantai. Ini saya lihat dari fisik dari luar ya. Karena kita kan belum bawa kunci juga saya gitu. Mau survei aja gitu. Jadi ya beda ya sama bangunan yang lain karena dia kayaknya sih sudah agak lama. Jadi dulu mungkin sudah dibuka di situ, ditutup gitu. Ditutupnya itu saya nggak tahu, nggak mau cari tahu lah gitu. Ya ditutup. Nah ini mau dibuka. Yang saya nanti mau nempatin itu sama tim saya gitu. Saya cuma berpikir gini. Udah lama nggak ditempatin, serem nggak serem lah ya kan, saya dikasih amanah ya, tanggung jawab ya, saya harus bisa mengatasi apapun gitu. Saya udah tahu resikonya gitu, saya harus bisa mengatasi apapun itu. Akhirnya udah tuh saya udah puas lah liatnya gitu kan, di pasar apa gitu udah saya lihat gitu. Saya nggak tanya banyak ke Babe, saya pikir saya belum apa namanya waktunya lah gitu. Terus akhirnya hari Minggu itu saya kumpulin anak-anak. Hari Minggu saya kumpulin, ayo kita ke Cikarang yuk, ke kantor kita Bu. Iya calon kantor kita, saya bilang gitu. Itu 13 tuh, naik motor boncengan. Saya dibonceng juga gitu. Sampai sana, itu anak-anak bengong. Mana Bu? Itu ada tulisannya, ada spanduk. Ini gitu. Ya kayak gimana ya namanya, itu bangunan kan lama nggak dipakai gitu ya pasti beda lah dengan yang lainnya gitu. Di sini ya Bu ya, iya gitu. Oh ini gitu. Jadi kayak ada kayak kecewa gitu, tapi saya bilang gini, ini kan nanti kan bisa kita rawat ya kan, namanya juga maklum ya, namanya juga udah lama nggak dipakai gitu. Justru ini tugasnya kita, bagaimana itu jadi indah, saya bilang gitu. Tenang nanti Ibu juga turun tangan, saya bilang kayak gitu sampai. Akhirnya itu udah dibawain kunci tuh, udah dibawain kunci. Jadi kunci itu ada 2, satu di saya, nah satu itu karena kita tidak ada dikasih OB. Jadi beda ya dengan bank-bank yang yang operasional lain kan, mereka kan ada OB, cleaning service dan lain-lain, kita enggak. Jadi kita murni cuma 13 orang. Jadi saya berpikir dong, berarti kalau kayak gitu harus ada piket gitu. Ya, itu saya planning gitu. Nah, akhirnya ini kan baru kita mau beresin ya. Itu ada rolling door tuh. Ada rolling doornya dibuka. Bismillahirrahmanirrahim dulu saya bilang gitu. Pokoknya jangan sembrono ya. Saya cuma bisa pesen gitu. Pokoknya kita semua jangan sembrono ya, karena kan ini kita lagi bertamu. Ya, kan bertamu namanya, kita baru mau datang ke situ. Akhirnya dibuka tuh rolling door, bismillah. Agak seret itu ya, karena udah lama ya kan. Pelan-pelan kata saya, takutnya rusak gitu ya. Belum apa-apa kalau rusak kan repot gitu. Ada dibuka. Dibuka itu ya sama kayak di kantor-kantor lain. Jadi ada kayak jendela dari kaca yang sampai bawah. Terus pintunya juga dari kaca gitu, full ke bawah gitu. Dah tuh. Bu, gimana Bu? Dibuka? Bukalah. Nah itu tuh, jadi saya pemimpin itu kan para pemuda ya, kalau saya bilang anak-anak muda itu yang posturnya itu tinggi besar tuh. Akhirnya dari tellernya bilang namanya M lah, Bu dibuka nih, dibuka lah, kita mau bersihin ya kan gitu. Ntar gampang kalau pel-pelan nggak ada apa, kita beli aja kan deket pasar gitu ya. Dibuka tuh, Bismillahirrahmanirrahim gitu, kita bareng-bareng tuh berdoa, dibuka tuh. Ada lama itu bukanya, jadi nggak ceklok gitu langsung buka, nggak bisa gitu. Baru dibuka nih kita, Bismillahirrahmanirrahim, ada suara brak gitu di dalam ruko itu, tapi suaranya kayak di atas gitu. Terus anak-anak, ada suara Bu? Iya kan, namanya juga ruko ya kan, mungkin sebelah juga ruko sebelah gitu. Tapi saya sudah berpikir bahwa itu adalah sambutan gitu, menyambut kami gitu. Akhirnya udah kita cek ya, ini 3 lantai bener nggak nih? Kita cek tuh, pertama lantai 1, ya masih ada kayak meja kursi itu nggak, kayak laptopnya belum ada.
Terus ada kita masuk lagi ke ruang dalam itu ada meja buat meeting. Jadi panjang gitu. Sama kursi-kursinya lengkap gitu. Cuman di bawah itu nggak ada kamar mandi. Akhirnya saya gini aja deh, beli peralatan dadakan nggak apa-apa gitu. Nanti saya coba kita naik ke lantai 2, ada kamar mandi nggak gitu. Cek di sono tuh, ternyata ada. Jadi pakai pump, pakai airnya pump gitu. Akhirnya udah beres nih, dia bilang gitu. Udah kita berarti kerjanya jangan dari atas deh, dari bawah dulu. Karena kalau berpikir dari bawah itu kalau ada orang datang apa kan kita udah bersih semua gitu. Bener tuh kita bersihin tuh semuanya, debunya udah tebel banget gitu. Udah selesai tuh lantai 1 tuh. Lantai 1 itu anak-anak juga percaya diri gitu ya, semangat gitu ya. Ada yang belum pernah ngerjain di rumah apa gitu ya, dari nyapu apa kan kelihatan gitu kayak main golong gitu, lucu gitu. Akhirnya naik, kita udah selesai lantai 1. Kita naik ke lantai 2. Kan tadinya saya yang ke lantai 2. Itu aman lah. Nyaman gitu. Pas begitu kita mau ke lantai 2 kan kita bagi. Itu kan ada 13 orang. Jadi saya bagi ada yang 5 kayak gitu kan. Ada 5 naik ya ke lantai 2, saya bilang gitu. Gitu. Kita baru mau manjat itu di tangganya. Langsung bunyi lagi, prak gitu. Tadi pertama brak, ini prak gitu. Prak gitu. Astagfirullahaladzim gitu. Bu, gimana Bu? Naik lah, saya bilang gitu. Naik kita naik ke lantai 2 kita beresin. Ya sama, kita ada ruangan-ruangan gitu, cuman lama nggak dipakai gitu ya. Pas saya ngelangkah tuh ngelewatin kamar mandi itu saya udah mulai merinding gitu. Akhirnya benar tuh kita bersihin tuh. Bertahap ya namanya juga ini kan. Ada yang ngelapin kaca kayak gitu tuh udah sambil celingak-celinguk tuh anak-anak. Ada yang berani, ada yang penakut kayak gitu kan sambil celingak gitu. Akhirnya udah selesai tuh belum ada apa-apa tuh. Cuman begitu kita udah selesai di lantai 2 itu pintu kebuka. Pintu kamar mandi. Bu, kenangin apa ya? Iya, kenangin. Saya cuma gitu karena saya nggak mau bikin orang itu takut gitu. Anak-anak saya kan masih baru gitu. Dia harus dimantepin dulu hatinya gitu. Akhirnya kita bener. Nih yang di bawah naik aja gitu. Kita ke lantai 3 gitu. Dimanjat nih. Udah ganti posisi kan, yang itu kan istirahat dulu gitu kan. Udah selesai tuh, kita manjat. Nah itu tuh, ada suara kayak ketok-ketok. Tok, 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 tok gitu. Tok, tok, tok. Saya pikir tetangga itu kali Ruko lagi masang-masang apa maku gitu. Saya selalu apapun itu pikir positif dulu sih gitu. Jadi nggak langsung, dari gitu. Nggak seperti itu gitu. Bu, ada suara Bu. Iya, biarin nggak apa-apa. Yuk, Bismillah kita naik. Naik dari situ. Suara pintu dibanting. Brak gitu. Itu pintu dari mana? Kamar mandi. Terus saya baru itu, Assalamualaikum kita kan. Cuman kan gitu nggak Assalamualaikum gitu, nggak. Dalam hati lah. Permisi ya, tempat ini mau dibersihin gitu. Sejak pintu dibanting itu, anak yang ikut saya udah mulai itu. Ada kayak takut gitu. Cuman saya bilang gitu, udah ada ibu ini, saya bilang gitu, udah kita bersihin, niat kita baik kok gitu. Itu kita belum tahu semuanya tuh, apa yang ada di situ tuh kita belum tahu. Saya nyuruh tuh, Teler, udah beli makan deh, makan ini sama minuman gitu, karena kan belum ada minuman apa. Karena alat-alat itu belum ada di situ, belum didatangkan dari pusat gitu. Katanya itu hari Rabu gitu mau datang gitu. Akhirnya kita semua ngumpul itu, 13 orang ngumpul di lantai 2 makan. Mungkin capek ya anak-anak ya. Ada yang bercanda-canda sambil makan gitu. Rame itu. Ada suara masa gitu 3 kali. Saya hitungin tuh. Gitu. Ya kita juga celinguk tuh. Siapa yang satu-satu gitu. Bu. Siapa Bu? Jangan ramai. Saya bilang gitu. Cuman gitu. Jangan ramai gitu. Oh iya. Itu dah. Terus sejak itu tuh anak-anak jadi kayak udah dikasih warning gitu ya. Kalau udah di lantai 2, apalagi lantai 3, kalem. Berani itu hanya di lantai bawah. Kita mau bercanda apa hanya berani di lantai bawah. Gitu. Akhirnya udah tuh. Udah selesai. Tapi kasihan juga sih anak-anak ya. Udah hari Seninnya kan masuk. Ini kan yang hari Minggu kita kerja bakti itu hari Minggu gitu. Ya alhamdulillah sih anaknya sigap-sigap. Yang saya jadi
sesuai ekspektasi saya. Anak itu cekatan ini sesuai lah gitu. Jadi kegiatan itu tuh karena memang kita sudah harus menempatin ya gitu kan. Hari Selasa seperti biasa kita briefing gitu kan, karena memang kan harus saya arahin. Marketing itu kan harus kita arahin. Akhirnya tuh hari Rabu di kantor tuh rame. Tuh barang-barang pada datang. Jadi ada komputer, terus pokoknya yang dari IT gitu datang. Itu ada 4 orang tuh di situ. Masang-masang komputer, terus telepon lah ya. Telepon kan kalau zaman dulu sih handphone ada cuman pribadi gitu kan. Kalau itu pasti kalau di bank itu pasti ada telepon Telkom gitu, pasti ada. Jadi pasang-pasangin tuh itu. Anak-anak juga masih ada yang di lantai 2 gitu kan. Kalau rame itu tenang gitu. Akhirnya adalah satu dari orang pusat. Kan saya panggil Mas ya. Mas lagi dipasang. Iya gitu. Bisik ke saya. Bu, yakin Bu di sini? Yakin lah. Kenapa Mas? Kayak serem deh Bu, saya merinding kata dia bilang gitu. Nggak apa-apa, doain ya, mudah-mudahan saya sama tim saya bisa bagus di sini. Saya cuman kayak gitu aja. Mudah-mudahan kami bisa mengatasi. Gitu. Berarti tahu, mungkin orang itu punya tajam lah gitu ya, karena dia bilang kayak gitu ke saya. Terus akhirnya udah terpasang semua tuh, normal. Kita berangkas sudah ada. Kita di tempat kita sebenarnya uang nggak ada. Yang ada adalah dokumen-dokumen penting. Karena pencairan itu di pusat. Kan itu yang unit yang saya pimpin itu kan sebenarnya suatu produk bank itu untuk mensupport para pengusaha gitu. Jadi kayak pinjaman modal usaha lah gitu yang sampai 2 miliar saya bisa cairin gitu kan. Dari situ saya berpikir gini, saya pimpinan biarpun perempuan gitu. Jadi apapun yang terjadi di cabang ini saya harus bisa mengatasi. Apapun itu saya berpikir begitu. Hanya benar tuh hari Rabu sudah clear kan semuanya, udah terpasang, udah layak lah gitu ya kantor gitu kan. Pasangin spanduk baru gitu. Dari pusat itu semuanya dipasangin spanduk baru gitu. Udah. Oh nanti kalau ada kurang-kurang Bu, nanti Ibu tinggal info aja dibilang. Oh siap, saya bilang gitu. Rabu, Kamis kita udah mulai berjalan ini kantor. Anak-anak udah mulai jalan lah gitu kan. Memang kan harus ke lapangan. Cuman saya kasih pengarahan. Nih Ibu tidak pertama kamu ke lapangan, Ibu tidak menuntut kamu harus dapat nasabah. Kalau dapat nasabah itu tidak semudah itu. Jadi kamu minimal kamu adaptasi gitu. Adaptasi kamu lihat ya kan suasana pangsa pasar kita kayak apa gitu. Nanti kalau sudah ada waktu dijadwal. Jadi saya biasanya ngikut. Boncengan kita ini gitu untuk kita survei ke lapangan kayak gitu tuh. Jadi saya ajarin gitu. Mereka berangkat ke 10 orang ya kan. Mereka pakai, saya bilang jangan motor sendiri-sendiri deh. 2-2 aja boncengan. Saya bilang buat satu memang belum masanya kalian tuh jalan sendiri-sendiri. Jadi kalau saya berpikir kalau ada temennya nanti ada masalah masih bisa saling bantu gitu. Iya. Akhirnya kan saya bertiga nih di kantor. Saya, teller sama orang SO, orang legal. Terus saya harus bicara nih sama tim saya ini. Karena memang di cabang itu sebenarnya tuh kerjasama dengan tim. Tapi tonggaknya adalah kepala unit, teller sama di SO, di orang legal itu. Saya duduk tuh di lantai 1 ya, di ruang meeting gitu. Saya bicara ke mereka, kan saya harus kuatkan dulu hati mereka gitu, biar sama sejalan dengan saya. Halnya terjadi kesepakatan. Apapun yang terjadi kita bertiga ya kan, bagaimanapun harus di sini bisa membuat cabang ini. Akhirnya oke, kita ke lantai 2 yuk. Saya ajak ke lantai 2 gitu. Karena kan biasanya kan itu rame-rame, kita cuma mau bertiga gitu. Bener tuh, kita naik tuh ke lantai 2 tuh. Ya sama, seberani-beraninya mereka juga namanya ada rasa takut juga, celingak-celinguk. Saya di depan itu. Kita naik tuh, kalau kita naik lantai 1, dari lantai 1 ke lantai 2 kan ada bordes. Bordes itu perpotongan tangga di situ. Baru kita di situ mau belok ke lantai 2. Ada sekelebatan. Nah gitu, saya yang lihat gitu. Astagfirullahaladzim gitu. Ada bayangan gitu kan.
kayaknya perempuan karena ada rambutnya panjang gitu kan. Tuh. Tapi masih samar ya di saya. Putihnya kelihatan gitu, cuma sama rambutnya itu panjang gitu aja. Terus saya nggak bilang tuh ke anak-anak gitu. Kita belok ke lantai 2, kita ngecek tuh lantai 2. Duh, saya bilang, legal kamu ngantornya di sini aja deket saya. Saya bilang, karena kan ada dua ruangan. Kalau saya sendirian juga repot juga ya kan. Kalau di bawah kan anak-anak banyak gitu. Akhirnya, oh ya Bu, siap Bu gitu. Tapi kalau mau ngerjain apa-apa boleh di lantai bawah. Udah gitu ya. Itu nggak ada apa-apa tuh ya. Akhirnya kita ke lantai 3 yuk. Bener tuh kita. Jalan tuh sama. Ibu di depan ya. Oke, siap, saya di depan. Jadi mereka tuh legal nomor 2, teller nomor 3 tuh. Beriring tuh. Naik ke lantai 3. Ada orang jalan. Tok, tok, tok gitu. Saya berpikir gini, berarti yang tak tok tak tok itu di sini ini gitu. Yang kemarin-kemarin itu saya dengar berarti di sini. Tapi saya pikir kok kalau ngetok tembok itu kan tek 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 gitu. Ini enggak. Jadi kayak orang perempuan jalan yang pakai apa sih namanya kayak pantofel apa kayak sendal yang ada haknya gitu bunyi gitu tok 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 gitu dan itu tuh derapnya itu ini gitu sama gitu tak 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 gitu. Yang 2 itu denger, Bu, suara Bu, udah biarin aja nggak apa-apa. Kita ke lantai 3, Bismillah. Naik ke lantai 3, brak gitu pintu kamar mandi. Loncat kita bertiga, astagfirullahaladzim gitu. Lah Bu, serem amat gitu. Kan udah Ibu bilangin, apapun yang terjadi di sini kita harus kuat, kita harus bareng-bareng. Saya bilang gitu. Ini kita lihat juga kan ya, kamar mandinya set gitu. Gak ada apa-apa, aman, gak ada apa-apa. Terus kita ke ruangan gitu. Udah kita lihat ruangan. Ibu di sini apa di situ Bu? Terserah kamu maunya di mana sih, saya ngikutin aja lah, sama aja namanya ruangannya juga modelnya kayak gitu ya kan. Udah yang penting kan kinerja kita gitu. Udah tuh nggak ada apa-apa tuh. Cuman ya itu anak itu mungkin udah mulai tuh kayaknya ada yang nggak beres ini. Suaranya Bu sama Bu, yang brek itu sama yang pertama kita masuk dibilang gitu. Iya, dibilang gitu. Tapi kayaknya nggak mungkin deh kalau tetangga Bu. Ya udahlah, nggak usah dipikirin, saya bilang kayak gitu kan. Ya, mencoba mengalihkan lah, jangan sampai dia nanti kan masih baru soalnya kita kalau pada bubar nanti kan saya sendirian gitu kan. Akhirnya kita turun tuh. Dan udah sejak hari itu tuh kita sepakat bahwa apapun itu kita jaga. Dan saya sebagai pimpinan di situ merasa gini, berarti ini ada yang aneh nih di sini. Saya udah tahu nih lantainya lantai 3 nih. Suatu hari saya sendiri nekat, saya naik sendiri, nggak minta ditemenin siapapun gitu, saya naik sendiri tuh ke lantai 2 ke ruangan saya gitu. Udah balik lagi, ada orang nyender di deket tangga, nyender, ternyata perempuan. Bener yang saya bilang itu rambut panjang gitu, baju putih itu perempuan. Astagfirullahaladzim gitu. Kaget lah saya ya gitu. Kan tiba-tiba itu ya. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, berarti bener ini ya kan. Assalamualaikum ya, jangan ganggu ya, saya bilang gitu. Akhirnya pergi tuh dia, hilang. Penasaran saya kejar itu. Naik saya ke lantai 3, nekat saya. Saya nekatnya saya berpikir gini, takut nggak takut saya harus berani. Saya pimpinan di sini. Jadi antara takutnya saya sama rasa tanggung jawab saya itu lebih besar rasa tanggung jawab saya, sehingga takutnya saya redam. Terus saya naik tuh ke lantai 3, dia bener itu, tak jalan itu, kayak marah mungkin ya itu. Tapi saya berpikirnya nggak negatif gitu, positif gitu. Kayaknya nih mau kenalan ini, saya bilang gitu. Aku tahu kamu di sini, saya bilang di lantai 3. Gini aja, kamu jangan ganggu kami ya. Kalau kamu mau nampakin nggak apa-apa, tapi ke aku aja, ke saya aja sama yang teller saya bertiga. Jangan ke marketing saya. Karena marketing saya tuh orang lagi pada nyari nafkah buat keluarganya. Saya bilang kayak gitu. Saya pasang badan tuh kayak gitu tuh. Brak gitu, pintunya ditutup itu. Saya masuk tuh. Saya buka kamar mandinya. Neng, saya panggil Neng tuh. Tapi saya belum tahu namanya. Neng, jangan marah dong sama ibu dong. Saya bilang gitu. Pindah lagi ke ruangan sebelahnya lagi. Berulah gitu, jadi kayak kucing-kucingan gitu. So, kejar lagi tuh di ruangan satunya lagi. Saya buka tuh,
Itu lagi di situ tuh. Cuman saya bilang, Neng, jangan kucing-kucingan dong kita dong, ya kan? Nggak apa-apa, ibu udah tahu lah, saya bilang gitu tuh. Jadi waktu itu tuh yang ditampakin tuh belum wajahnya belum terlalu jelas saya. Tapi saya tahu sosok itu perempuan gitu. Itu keringet dingin sebenarnya. Seturun tuh. Seturun keringet dingin, cuman saya berpikir gini, udah nggak apa-apa lah, saya harus kenalan ini, ya kan? Turun, saya ngobrol tuh sama teller saya sama orang legal saya. Ya di sini ada memang, saya bilang gitu, di lantai 3. Belum tahu namanya, belum kenalan ibu. Bu kenalan bu, dibilang gitu, malah nyuruh tuh kenalan bu, biar kita jelas gitu, dibilang gitu. Akhirnya besok lah kan masih ada hari lagi, benar tuh. Nah tuh jalan gitu. Tapi saya pikir tuh anak-anak saya yang marketing pun udah mulai tahu itu, mulai tahu gitu. Cuman mereka sudah, kan kita punya agama, ya kan, sholat. Saya bilang gitu, bener tuh lantai 2 kita buat sholat, kadang kita ke lantai 3 buat sholat gitu kan. Akhirnya suatu hari itu, nah itu tuh yang saya kaget itu yang dia dongak itu. Dari lantai 3 dongak, rambut panjang gitu ke bawah, saya pas kondisi mau ke atas. Terus saya baru bener-bener tahu dia. Astagfirullahaladzim. Gitu. Ya takut nggak takut namanya kita kaget kan ya, ini juga ya maksudnya. Saya berpikirnya gini, takutnya saya lihat wajahnya udah berubah gitu. Nggak yang maksudnya yang nggak nakutin gitu, tiba-tiba nakutin gitu. Itu cuman itu aja sebenarnya gitu. Astagfirullahaladzim, Neng jangan ngagetin ibu dong, saya bilang kayak gitu kan. Dia pas itu senyum dia, lah perempuan ini. Itu saya berani ngobrol tuh sama dia, kejar ke lantai 3. Neng kenalan aja deh Neng, saya bilang kamu memang udah ada di sini duluan, tapi ibu juga sama tim ibu juga ditugaskan di sini. Ya kamu nggak apa-apa di lantai 3, tapi jangan ganggu tim saya. Karena kalau tim saya sampai diganggu kamu, pada takut keluar, ibu sendirian, ibu nggak berani. Kalau sendirian capek, saya bilang gitu. Akhirnya tuh saya jadi tahu tuh, ternyata dia sosok perempuan. Tapi saya belum tahu tuh yang lain-lainnya. Jadi dia kalau ngasih jawaban itu selalu kayak gitu. Entah dia itu marah, entah dia jahil gitu, selalu pakai bunyi. Yang kadang bikin kita kaget gitu. Kan kita kadang nggak siap gitu, pas ngomong apa gitu tiba-tiba dia balas gitu, kita kaget. Karena pernah suatu hari saya pengen nyoba, namanya saya gitu orangnya kan penasaran gitu ya, mau nyoba mau buang air di lantai 3 gitu, di kamar mandi, kan sebenarnya di lantai 2 ada. Terus saya salam dulu lah, Neng, ibu numpang ya di sini, saya bilang gitu kan. Masuk. Nggak ada apa-apa. Gitu saya jongkok, gubrak gitu. Lah kan saya langsung kaget. Astagfirullahaladzim. Neng jangan bikin jantung ibu mau copot, napa Neng? Saya bilang kayak gitu ke dia tuh. Jadi dia kayak mau nunjukin gitu loh. Saya ada nih di sini nih. Jadi di setiap mana kesempatan itu selalu dia kayak gitu. Baru tuh bertahap dia. Pinter juga ya, ada artinya dia toleransi ke kita nggak yang sekaligus. Kalau sekaligus mungkin saya juga ngibrit mungkin ya gitu. Daya ini daya keberanian saya mungkin nipis gitu. Tapi ini nggak gitu, jadi bertahap. Terus akhirnya kan itu di depan ada babe yang jualan itu. Anak-anak juga kalau udah akhir bulan gitu pada di situ. Tapi nggak apa-apa be, di ini aja nanti kalau gajian saya bilangin suruh bayar gitu. Ngobrol sama saya, Bu, ibu udah agak lama gitu di sini sih, alhamdulillah dibilang gitu. Udah lumayan lah be, saya bilang gitu. Gimana bu? Betah? Betah, saya bilang gitu. Ya betah nggak betah, kalau namanya tanggung jawab ya saya harus betah sama tim saya bilang gitu. Udah diliatin apa bu? Gitu. Udah kenalan belum bu gitu? Oh diliatin kenalan. Udah, saya bilang kan jujur ya saya ya. Udah be, gitu. Baru bilang itu dulu perempuan kan bu? Iya perempuan rambutnya panjang. Iya bener itu bu. Dibilang gitu. Babe tahu juga? Tahu bu. Sering di lantai 3. Jadi buka jendela dia dari lantai 3. Jadi Babe kan tidur di situ 24 jam itu di gerobokan itu tuh dia. Tuh. Akhirnya galak nggak bu? Enggak be. Jahil kata saya bilang gitu. Saya sering jantungan sih sebenarnya, kaget-kaget gitu. Be, emangnya ini jalan ceritanya gimana sih be ruko ini gitu kan, saya pancing gitu kan. Itu bu, dulu ada yang meninggal. Meninggal? Yang perempuan itu? Iya bu, tapi dalam kondisi hamil. Oh ya, saya bilang gitu. Yang penting saya nggak mau ganggu gitu kan.
Nah, suatu hari, ini berita-beritanya cabang saya nih ya, cabang saya itu udah kemana-mana, sampai ke teman-teman saya, sampai ke pusat. Karena Pak Bos pusat itu pernah nanya ke teller saya, lagi kan ada meeting gitu di pusat. Ditanya, kita kan orang yang jujur-jujur gitu, ya kita cerita apa adanya ya gitu. Mungkin penasaran juga Pak Bos. Akhirnya suatu hari itu dijadwalin mau berkunjung ke cabang-cabang gitu. Bu, katanya Bapak nanti mau berkunjung ke cabang-cabang. Harinya masih disesuaikan gitu. Oke. Saya telepon ya. Assalamualaikum Bapak. Bapak mau survei Pak? Enggak, mau ngecek aja cabang-cabang gitu. Oke, jangan lupa Pak ke Cikarang ya gitu. Iya Sri, Cikarang gitu. Jangan lupa ya Pak, nanti dijadwalin aja hari apa jadi anak-anak biar saya kumpulin biar nggak boleh pulang sore. Akhirnya bener tuh, dia kalau nggak salah hari Kamis deh. Hari Kamis Bapak datang tuh udah ke cabang-cabang. Terus di tempat saya tuh rada siang menjelang sore lah, jam 2-an kalau nggak salah tuh ke tempat saya. Kan kita pulang sore, jam 4 lah kita. Karena udah pernah diceritain sama teller saya Bapak Bos itu kalau di situ di bawah masih bisa bercanda-canda gitu. Akhirnya saya ledekin, Pak, naik Pak, saya bilang gitu. Ah enggak, naik Pak, udah nyampe sini tanggung, saya bilang gitu. Saya orangnya jahil juga gitu kan. Terus lantai 2 aja, lantai 3 lah Pak sekalian. Oh nggak bisa gitu, dia bilang gitu jawabnya. Bener Pak, nanti tuh sama anak-anak Pak didampingin, dia bilang gitu. Saya mau membuktikan gitu. Jadi yang diceritakan itu bukan omong kosong gitu. Saya berpikir gini, mudah-mudahan Neng nongol ini gitu. Bener tuh, kita ke lantai 2 tuh. Di lantai 2 tuh. Lantai 2 udah tuh, nggak ada masalah tuh kita. Ini Sri, ruangan ini ya Pak, nih saya di sini nih SO di sini, saya gitu, saya tunjukin tuh. Dah, akhirnya kita berbalik kita. Mau ke lantai itu, ada derap langkah. Ada derap langkah itu, tak gitu tuh. Pak Bos itu langsung, Sri, Pak, itu Pak, tenang aja Pak, ada saya Pak, saya bilang gitu. Pak Bos di belakang. Jadi yang nomor 2, SO saya, nomor 3, teller saya. Jalan nih kita, celingak-celinguk bapaknya. Ya anak saya juga celingak-celinguk juga, mungkin takutnya nongol di sana gitu. Nggak, kita ke atas Pak arahnya, dibilang gitu. Ke atas. Sama, selalu kamar mandi, selalu pintu tuh. Nggak tahu tuh hobinya tuh mungkin. Udah. Dia dibuka ini pintunya, bukan ditutup yang kagetin. Gitu. Sri, suara apaan itu? Dibilang gitu kan. Pintu Pak, dibilang gitu. Pintu. Terus, udah nggak apa-apa, saya agak tutup dikit lah. Kan sebenarnya nggak boleh ditutup rapat kalau kamar mandi. Juga nggak boleh terlalu diamplak, auranya kan keluar. Akhirnya kita balik. Kita, Sri, jangan lama-lama deh. Itu udah takut tuh Pak Bos. Sri, jangan lama-lama deh, sini deh, Sri. Iya Pak, bentar lagi Pak. Gitu turun, Pak Bos duluan di depan. Saya di belakang. Otak saya curang nih Pak Adel nih, saya bilang gitu kan. Nah kita baru melangkah nih, tak gitu mau ke lantai 2 kan, itu kan tangga ya, tangga lantai 3 mau ke lantai 2. Udah ada nyanyian, ada orang nyanyi. Tapi nyanyinya bukan kayak kita yang wah ya gitu, bukan gitu. Nyanyinya kayak senandung gitu. Itu saya begidik itu. Gitu. Sri, itu wah Bos itu ngibrit itu. Jadi beliau itu bisa membuktikan gitu. Jadi, akhirnya kumpul deh di bawah deh, kasih apresiasi ke kami. Ternyata benar, kalian hebat, dibilang gitu, kalian tim hebat. Dalam kondisi yang setiap hari kan, berarti Bapak itu kan udah paham, Pak Bos itu udah paham bahwa setiap hari itu kita menghadapin yang begitu-begitu yang ibaratnya hal-hal yang tidak kita inginkan gitu. Cuman memang adanya begitu di situ ya kita harus bertoleransi gitu, harus bisa belajar untuk menerima gitu, walaupun kita sebenarnya pertentangan. Karena jantung kita kan sebenarnya kan nggak yang selalu kuat gitu. Kadang-kadang kalau kita kaget teratap gitu kan juga kita ada rasa takut juga gitu. Akhirnya ya Pak mohon doanya Abah, tapi saya bisa buktikan bahwa di situ itu performan tim kami ya. Jadi perolehan omsetnya lumayan. Terus di situ juga pembayarannya lancar. Hanya satu tuh ada yang tidak lancar tuh langsung saya datengin. Tuh pernah tuh suatu ketika tuh mau pencairan
mau pencairan itu bos yang punya penggilingan padi. Itu saya dibawain preman itu. Jadi kan kalau di tempat saya itu kan tidak serta-merta pencairan di tempat saya, enggak seperti itu. Jadi kita jadwalin di pusat, pakai notaris sendiri kan. Nah kenapa sampai diundur gitu kan? Akhirnya dia datang bawa preman. Legal saya bilang ke saya di lantai 2, Bu, Pak A gitu datang tuh. Kayaknya mau preman deh Bu. Hah? Mau preman? Mau ngapain gitu kan? Ini saya kan punya senjata nih di lantai 3 ya. Biarin aja nih orang yang aneh-aneh bawa aja gitu kan. Ayo udah suruh naik aja deh, saya bilang gitu. Naik gitu. Suruh naik tuh lantai 2 dulu gitu. Lantai 2 juga rada serman kalau ada apa-apa di lantai 3 kan kita jelas gitu. Dan itu saya punya pemikiran gitu sampai segitunya. Karena saya nggak mau, artinya kita niatnya baik mau membantu gitu kan. Terus ngapain itu loh dibawain preman. Akhirnya naik tuh ke lantai 2. Bapak itu tuh, Pak A itu sama ini tuh saya tanya kan, Bapak siapa? Dibilang gitu. Saya ngawal lah kayak ini aja Pak, pakai pengawalan, saya bilang gitu. Ternyata dia ini jadi kecewa karena pencairannya mundur. Jadi saya kan harus kasih pemahaman, Pak, bukan saya yang mengururin waktu gitu, tapi itu nunggu notaris Pak, kan banyak pencairan. Saya bilang bukan cuman Bapak aja. Jadi Bapak sebenarnya nggak perlu Pak itu bawa preman gitu. Mungkin kita ngomongnya kencang kali ya, di atas bunyi lagu gubrak gitu. Astagfirullahaladzim. Apaan tuh Bu gitu tuh. Tahu tuh Pak, ya ini kali tetangga, saya cuma bilang kayak gitu. Jadi kalau hal-hal yang mengusik itu dia langsung dia menunjukkan bahwa saya ada di situ gitu. Akhirnya tuh udah tuh kita jadwalin, cair juga. Ternyata cair. Saya cuma bilang, jadi di tempat saya mohon maaf ya, jadi saya mungkin ada saklek gitu orangnya. Jadi tidak boleh ada marketing yang menerima uang dari nasabah. Saya akan penuhi kebutuhan kalian, tapi kalian tidak boleh minta-minta uang ke nasabah. Karena apa? Nasabah mengajukan pinjaman itu pasti punya kebutuhan. Jadi kita tidak boleh untuk ibaratnya ngeribetin lah, saya bilang gitu. Saya bilang juga ke nasabah saya, Bapak jangan sekali-kali ngasih uang ya ke marketing saya ya. Saya bilang mereka udah punya gaji, kan beda cara pemimpinan saya. Saya malah udah segituin. Kalau nanti sampai ketahuan Bapak juga saya tegur, saya bilang gitu. Iya Bu, dia bilang gitu. Kalau makanan gimana? Kalau makanan masih boleh lah gitu. Itu juga nggak boleh dibawa pulang. Jadi misalnya minuman ada di situ dimakan gitu, tapi nggak boleh dibawa pulang. Itu aturan saya gitu. Itu kan banyak pengalaman di situ ya. Jadi kita sudah bisa tahu lah apa saja sih kejadian-kejadian itu, megang apa namanya produk ini tuh kendalanya apa aja ya. Sebenarnya kendala utamanya sebenarnya bukan nasabah. Kendala utamanya adalah di dalam kantor itu sendiri gitu. Karena memang namanya juga dia kan bukan manusia ya, kita bilangin juga kita udah ibaratnya udah kasih tahu juga tetap aja. Jadi tuh dari teller diliatin. Terus dari legal saya juga diliatin. Nah yang legal itu sampai lari dia. Lari tuh dari tangga itu. Langsung lari tuh duduk sampai kayak orang gimana ya, namanya orang ketakutan kan gitu kan. Itu. Jadi diliatin gitu. Soalnya diliatinnya juga nggak yang terlalu yang serem gimana gitu. Memang kan dia pakaiannya putih gitu kan. Memang mukanya pucat gitu kan. Nah ternyata dari tim-tim saya semua gitu. Ya kayak lagi sholat apa kayak gitu kan, sholat gitu. Jadi ternyata pas kita ini kenapa kita jadi kuat, semuanya udah tahu gitu. Yang lebih serem lagi itu sebenarnya pas mau piket, kan ada adik angkat saya di situ. Ini yang kejadian benar-benar di luar nalar gitu. Jadi adik saya mau, kan di sana manggilnya ibu tetap ya, kalau di luar mbak ya manggilnya. Katanya bu, ini gimana nih Bu? Piket besok gitu kan? Saya nih sama tim saya ya kan yang piket gitu. Kenapa masalahnya? Masalahnya kan air Bu gitu. Jadi air itu kalau pam itu kan kadang macet-macet gitu kan, nggak yang kayak air dari tanah gitu gitu. Jadi ya udah nggak apa-apa, besok kita minta aja, nanti saya yang bilang ke ruko sebelah gitu. Bener tuh, kita pulang tuh nggak ada masalah gitu. Besok paginya kita biasa gitu. Karena kalau di ruko di tempat saya itu kalau malam buat jualan. Jadi ada dihampar tuh di terasan gitu, dihampar kayak cabai, tomat dan lain-lain. Kadang saya ledekin juga ya kan. Nah, kita harus ada humor-humornya ya. Siapa mau double job nih, jualan tomat sama cabai. Saya sambil jongkok sambil nyapu. Jadi saya nggak cuman kamu yang ini, enggak, saya ngasih contoh gitu. Yang lain nyapu, ngepel kayak gitu tuh. Akhirnya ini kan belum masuk ya.
Baru saya bersihin di terasnya doang gitu. Kita buka tuh rolling door-nya. Rolling door-nya kita buka pintu. Astagfirullahaladzim, kita semua teriak. Banjir di dalam. Di lantainya banjir. Air. Banjir. Lah, banjir dari mana kan? Gak hujan gitu, saya pikir gitu kan. Wah, saya belum negatif itu. Coba itu, loh, kami ke belakang-belakang. Tangganya basah. Nah kalau saya logika dong, kalau tangga basah berarti lantai 2 juga nih. Naik saya. Akhirnya kan kita pada kepo ya. Coba dilihat. Lantai 2 basah, banjir. Kita lihat baknya udah melebar. Udah saya bilang, itu saya belum marah itu. Coba kita penasaran ya. Lantai 3, tangganya basah juga. Lantainya basah semuanya. Logika saya cuman kayak gini, astagfirullahaladzim, perasaan nggak ada yang bocor ya. Kita kan harusnya kalau basah kuyup kayak gitu kan harusnya dari atas, yang bocor kayak gitu tuh, buruk gitu. Ini enggak, baknya meluap. Akhirnya disitulah saya bilang, kamu pada turun aja deh. Marah saya. Astagfirullahaladzim, Neng, teriak tuh saya kencang tuh. Bukan ini, Neng, yang kita mau, Neng. Emang airnya memang kayak gitu, tapi bukan juga kamu bludakin kayak gini. Ini namanya kamu ngerjain, Neng. Blok gitu, nyautin dia. Blok gitu. Nyautin. Selalu kayak gitu kalau diajak bicara gitu, blok gitu. Akhirnya, Neng, jangan jahat napa, Neng. Tuh lama-lama anak-anak saya pada takut nih kalau kayak gini ya kan. Ini kerja bakti lagi nih, udah pasti kerja bakti. Coba bayangin lantai 1, lantai 2, lantai 3 basah semua. Secara logika disitulah nalar kita semua tuh sampai Bu kok bisa ya Bu tuh anak-anak baru tuh. Bu kok bisa kalau memang di sini di luar nalar bisa terjadi. Makanya kita yang punya nalar normal ya kan, artinya kita sehat ya, manusia yang normal yang sehat ya harus udah belajar untuk bertoleransi gitu. Karena memang sewaktu-waktu kejadian-kejadian yang memang ngagetin kita itu terjadi gitu. Namanya juga bukan manusia, saya bilang gitu. Tapi kan kalau dibandingin yang lainnya ini masih baik, saya bilang gitu. Itu namanya Yani. Jadi itu Teh Yani. Jadi kita jadi anak-anak juga membiasakan, saya bilang komunikasi, nggak apa-apa. Saya bilang gitu, saya izinin, nggak apa-apa. Baik sebenarnya, cuman dia mau menunjukkan bahwa adanya dia di sini. Ya wajar lah karena dia meninggalkan dalam kondisi hamil ya. Penasaran dong, ya kan penasaran. Akhirnya saya berpikir saya harus kuat ini di sini sama anak-anak. Udah perolehan udah bagus gitu kan. Akhirnya kita punya agama, kita ngaji aja yuk. Saya bilang gitu. Iya Bu, boleh Bu. Dan jadi kalau saya ada ide apa, anak-anak bersambut gitu. Boleh Bu, kita ngaji aja Bu. Di hari Jumat aja Bu. Kita pulangnya rada cepetan, kita ngaji aja Bu. Sejak itu tuh saya sama anak-anak ya semakin rajin lah gitu. Karena apa? Ya memang kondisinya seperti itu. Mau diapain pun ya tetap akan begitu gitu. Ada yang ini, Bu, mau dipanggilin aja tuh Bu, pemburu hantu gitu. Nggak usah. Itu kan kalau kayak gitu kan kalau yang ibaratnya ini kan dia cuma bercanda sama kita, saya bilang gitu. Jadi saya tuh mengarahkan sesuatu itu supaya anak saya itu pede terus nggak takut gitu. Sebenarnya itu maksudnya, bukan kita ngeremehin sama dia gitu. Akhirnya kita itu ada pengajian hari Jumat gitu kan, kita ya biasa kayak gitu tuh. Jadi hari-hari berikutnya ya itu tuh begitu. Jadi nggak bakalan hilang gitu. Karena memang sudah tempatnya di situ gitu, di lantai 3. Cuman kalau saya kan berpikirnya saya ditugaskan di sini untuk memimpin kantor ini. Jadi saya juga harus kuat juga di sini. Jadi makanya saya bikin ini perjanjian. Jadi bilang, Neng udah gini aja deh Neng, kita baik-baikan aja. Saya gituin tuh. Sampai terserah ada tuh anak-anak sampai bilang, Ibu nggak takut Bu gitu. Ya kan kita nggak ganggu. Mestinya kalau kita nggak ganggu, dia nggak ganggu juga. Saya bilang gitu. Saya prinsipnya akhirnya anak-anak semakin kuat di situ. Terus kita ngaji setiap hari Jumat gitu. Dia agak slow. Jadi agak slow, nggak yang kayak kita jantungan pertama-tama gitu tuh. Nampak-nampakin gitu. Terus semuanya udah pada tahu. Jadi mereka udah, kalau kita cerita gitu, Bang, ke atas sana Bang.
tengokin tuh Tayani gitu tuh kadang-kadang kayak gitu. Jadi udah mulai berani ini gitu. Kalau itu kan sebelumnya kita belum, ini kan anak-anak cuman bercandaan di lantai 1 gitu. Ya maksudnya bukan bercandaan yang gimana-gimana gitu. Tetap kita etika sopan santun ada, cuman agak berani bicara lah mau lah gitu. Saya bilang prinsip kita mau kita diapain udah pasrah aja lah. Ya di buatan Allah, kita juga buatan Allah. Kita manusia makhluk yang mulia, saya bilang gitu, jangan kalah yang sama yang begituan saya gitu. Itu mereka jadi kuat itu. Kalau nggak saya gituin pada bubar itu saya rasa nggak nyampe sebulan 2 bulan juga ngabur kali, mengundurkan diri. Itulah hari-hari yang saya jalanin di sana. Saya 3 tahun. Saya dengan tim saya 3 tahun di sana. Kemudian itu kan kita by outsourcing ya gitu. By outsourcing. Akhirnya saya di 3 tahun itu saya mengundurkan diri. Saya bilang ke anak-anak saya, kamu tetap aja berkarya ya kan, berkarir di sini gitu. Ternyata nggak tahu deh, akhirnya pada mencar, malah pada resign juga gitu ngikutin. Tapi ya apapun itu ya sebenarnya ya kita namanya pimpinan harus ngasih contoh yang baik. Kita harus berani pasang badan untuk anak buah kita. Jadi saya 3 tahun di sana Bang. Jadi itulah cerita yang sebenarnya kalau di kejadian nyatanya itu lebih serem lah karena ya kita harus dikaget-kagetin gitu ya dengan yang bukan orang gitu. Ada kita sport jantung gitu. Itu yang bisa saya ceritakan ke Bang Umang. Jadi mungkin sedikit banyaknya mohon maaf kalau mungkin kurang sempurna ya. Tapi itulah yang saya alamin, saya ceritakan apa yang gitu. Ibu Eno rasain gitu. Iya, yang saya rasakan. Diminum dulu silakan Ibu. Oh iya, terima kopinya. kasih. Saya minum. Oke, jadi itu ya teman-teman semua nih pengalaman dari Bu Eno nih saat kerja di salah satu bank swasta, iya. Yang dimana ditaruh di Cikarang. Unitnya di Cikarang gitu kan ya. Pasti teman-teman semua tau lah, biasanya kantor cabang unit apa, biasanya gitu kan apa-apa. Gambaran rukonya pasti ya standarnya untuk bank lah, gitu betul, kan. Minimalnya tadi 3 lantai, atau mungkin ada yang 2 lantai, tergantung besar gedenya ruko kan, gitu. Ini kebetulan 3 lantai. 3 lantai gitu kan. Nah, tapi sebelum masuk ke cerita horornya dulu nih Bu, saya pengen nanya ini dulu Bu, kesulitan jadi kepala unit tuh apa sih Bu? Kesulitan jadi kepala unit ya kalau saya prinsip sih ya, saya kan ada beberapa pengalaman di beberapa bank asing ataupun swasta. Jadi kalau leader itu sebenarnya untuk menyusun tim itu harus kita gitu. Jangan kita mau diatur oleh orang yang bukan mau mimpin, kan yang mau mimpin kita. Jadi kita minimal itu paham dengan anak karena kan dia mau bekerja dengan kita gitu. Yang penting mau kerja nggak mau. Ya mau kerja. Nanti masuk. bisa dipoles itu kalau kita ya bisa dipoles dengan cara kita contohin gitu. Sebenarnya itu kita gitu contoh yang baik ya kan. Terus utamakan kejujuran. Nah, jujur itu penting. Penting, iya. Jujur itu lebih baik tuh. Betul, kan? Lebih baik jujur. Iya, lebih baik jujur lebih baik gitu. Iya, nah, gitu. Itu sebenarnya prinsipnya. Mau balik gitu. Iya, jadi gitu. Tapi nggak nemu Bu di otakku. Oke. Nah, terus misalkan nih bukan banyak juga nih mungkin bukan rahasia publik juga bahwasanya banyak sarjana yang pengangguran. Terus kemudian kan punya kayak trik dan tips kayak itu misalkan mau masuk ke bank. Siapa tahu kan mungkin yang nonton kan banyak juga nih. Oh iya. Sebenarnya kalau di era sekarang saya nggak tahu, tapi kemungkinan masih sama lah gitu. Cuman kalau sekarang untuk posisi-posisi yang vital itu tidak outsource. Tidak outsource. Kalau dulu outsource. Kalau outsource tahu sendiri lah gaji sekian nggak nyampe ke kita berapa gitu kan seperti itu. Tapi ya memang kita di bawah naungan outsource, jadi bukan kita bankingnya. Kalau sekarang kayak misalnya kepala unit, kepala itu udah langsung dari bankingnya gitu. Kalau mungkin marketing juga sekarang masih ada mungkin seperti itu. Ya utamanya satu kita persiapan mental kita. Karena kalau berkarir di bank itu yang bisa naik menjadi kepala cabang kan biasanya dari marketing, bukan dari teller, bukan dari customer service. Oh gitu. Iya, karena kenapa? Karena mereka lah marketing inilah yang paham dengan pangsa pasar di lapangan. Itu. Baru tahu nih. Kalau misalnya teller aja tuh dia. Teller aja. Cuma nanti teller senior kayak gitu seperti itu gitu. Jarang yang sepanjang saya
berkarir di bank itu jarang yang kepala cabang itu dari customer service ataupun dari teller. Oke. Pasti banyakan dari marketing. Marketingnya, gitu. Karena mentalnya udah jadi. Gitu. Oh iya, mentalnya udah berarti jadi. untuk teman-teman semua yang baru lulus atau mungkin mohon maaf belum dapat kerjaan dan sekarang kan banyak kan minimal S1 ya. S1 iya betul. Berarti yang penting teman-teman semua berusaha terus, semangat dan juga berdoa. Iya, berdoa terus jangan milih-milih dulu. Kalau namanya orang dulu iya, ya. yang penting halal gitu dulu. Iya. Karena itu untuk pembelajaran kita, tapi mental saya pas kita. dulu Bu, nggak sesuai jurusan tolak-tolakin semua Bu. Iya gitu ya. Enggak kadang-kadang gitu. Belum rezeki di situ. Satu, kadang-kadang kita jangan negatif dulu sama Allah, kita harus positive thinking. Iya. Kadang kita disisihkan dari sono, tapi kita disiapkan dengan sesuatu yang lebih baik. Itu seperti itu. Ya, kalau saya mau tidur lihat email tuh Bu, ada 200 lamaran saya sebar. Nah, tuh, Bu. itu kalau saya ngelamar, banyak yang ngelamar seneng banget saya. Bukannya takut, tapi senang. Bismillah ya Allah, kalau memang saya masuk kualifikasinya berarti saya masuk. Itu aja sebenarnya kayak gitu. Oke. Orang kan takut gitu. Kalau saya senang, wah iya. banyak nih, asik gitu. Berarti selagi ada buka lowongan, walaupun jurusan apa, masukin aja Masuk dulu. aja, iya, Siapa seperti tahu rezeki itu. kita di situ. Iya, gitu kita Karena persiapkan. Kan sudut pandang kan beda-beda nih. Beda-beda, Nih iya. dulunya berorganisasi gini, berarti bisa nih untuk jadikan begini-gini gitu ya. Oke. Ya karena kalau di bank itu interviewnya kadang-kadang ngedonin kita. Ngedon. Iya. Kamu kan ngelamar udah tahu tuh mau ngelamar jadi marketing misalnya. Saya suruh bersihin kamar mandi dulu, mau nggak? Ya gitu kadang-kadang begitu diuji mentalnya dulu. Iya lagi. Karena seperti itu kadang kalau sampai benerin orang IT Bu, masa benerin Excel kamar mandi Bu? Iya gitu. Kalau yang itu sebenarnya justru mau saya jadi apa dulu, yang penting saya masuk sini. Kan gitu. Pertama kita kan ngikutin aturan di situ. Kita tunjukkan kinerja kita sehingga kita dihargain dari perusahaan itu. Sekarang ke ruko yang horor ini Bu. Iya. Emang dulu bekas apa itu Bu? Sempat kenanya Babe itu gak? Itu sebenarnya sama kayak kita. Bang juga? Yang kita. Sempat tutup. Ya saya nggak tahu tuh. Tapi saya kemungkinan itu bubar ya itu karena itu. Analisa saya ya gitu ya. Ini asumsi aja, opini gitu saya ya menurut saya gitu. Iya. Karena apa saya berpikirnya gini, logika saya gitu. Saya aja di sini begini ya kan mental tidak semuanya sama gitu. Berarti yang meninggal itu berarti pegawai situ apa gimana ya? Nggak tahu, penghuni di situ bukan pegawai. Bukan pegawai banknya bukan. Tapi nggak tahu lah dulunya apa jadi nih ya. Dulu dia ruko gitu mungkin ya tetap dipakai mungkin yang bawahnya buat usaha, yang atasnya buat tempat tinggal gitu. Cuman yang penghuni di situ. Jadi sebelum rukonya berdiri, disewain ke bank yang pertama itu. Kan sama sebenarnya kita berarti bukan lagi. meninggalnya tuh nggak tahu kenapa ya? Iya, tapi dalam kondisi hamil. Nah kalau orang meninggal dalam kondisi hamil kan penasaran. Ya karena kan masih ada di kandung. Ya seperti itu. Makanya dia nggak salah kalau dia nyanyi senandung kayak gitu tuh. Iya. Namanya itu Yani. Teh Yani. Itu namanya Teh Yani dari mana itu Bu? Ya kayaknya kalau itu ya kayak kalau nggak orang Sunda, orang-orang dari situ aja gitu. Yani gitu. Yani yang ngasih tahu gitu. Iya, kita ini sama kayak Babe juga kayak gitu. Ngasih tahu bahwa Yani. Gitu. Ya Pak, saya udah tanya kok. Saya bilang udah ngobrol. Memang saya bener bukan bohong gitu. Saya dialog sama dia gitu. Berarti pas abis pengajian gangguan tuh masih terus ada Bu? Tapi nggak yang kayak intens. Iya, nggak intens yang kayak ngagetin kayak gitu. Karena kita udahlah Teh, ya kan kita bareng-bareng aja lah di sini gitu. Berarti gitu. Tahun pertama kali ya mulai. Iya, tahun bulan-bulan ke-1, ke-2, ke-3 tuh yang kita panas dingin lah gitu. Lama-lama udah biasa deh. Biasa lah, gimana mau kita tinggalin, kita udah terikat. Ya udah biarin gitu aja. Ya. Namanya juga kita hidup berdampingan. Betul. Apalagi kamar mandi kan terkesannya kan jorok ya. Iya. Jin kan suka dengan tempat-tempat. Itu kita berapiin semua bersih. Jadi saya prinsip harus wangi, harus bersih. Iya. Jadi kalau gitu. Iya betul juga sih. Kalau jin setiap tempat juga nggak cuma kamar mandi ada ya Bu ya. Iya semuanya tadi ada. sama kayak Bu Eno tuh jin juga diciptakan, manusia diciptakan. Tapi bedanya manusia dari tanah, jin dari api. Manusia lebih sempurna, lebih mulia. Betul. Jin ada yang baik, ada yang buruk kan gitu. Ada yang baik, ada yang jahat. Kita, ada dunianya dia. Iya, gitu. yang penting ya udah saling aja beriring lah gitu kan. Kita nggak pernah ngusik dia, gitu kan ya. Dan kita jangan takut sama setan. Kita punya Allah, kita punya Tuhan, gitu betul, kan. Itu sebenarnya itu. Mau masuk kamar mandi, baca doa masuk kamar mandi, keluar kamar mandi baca doa. Ya itu supaya terhindar dari gangguan-gangguan jin itu. Iya, betul. Itu sebenarnya itu juga mungkin
apa ya kode-kode dari dia itu ya untuk kita biar selalu ingat gitu. Selalu ingat, iya, oh kan? iya. Kan selalu ingat gitu. Sama yang di atas itu Iya, kan betul, ya, gitu iya, ya. Oke. Terus resignnya gara-gara horor apa emang gara-gara karirnya pengen coba di tempat lain deh? Gitu? Enggak, saya waktu itu kan 3 tahun ya di situ saya jadi dosen. Oh, ya dosen, ada tawaran dosen apa, Bu? dosen saya marketing. Oh. Ya. Saya bukan jurusan saya tapi karena jam terbang saya di marketing ya di perbankan. Jadi saya mengajar manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran. 1, 2, 3 ya sama perbankan. Alhamdulillah. Manajemen gitu. pemasaran tuh ya. Zaman dulu ya 2013 saya kita juga belum sama manajemen pemasaran tuh. Ada bukunya warna hijau tuh. Manajemen pemasaran tebel. Iya. Masih ada saya simpan. Ya. Iya. Itu Buku ya. sakti di situ semua ada tuh betul. gitu kan ya. Oke, terus kemudian rukonya itu masih ada apa enggak, Bu? Masih ada. Nah, masih bank itu? Enggak, kayaknya udah kosong. Oh, Kayak kosong. Saya pernah lewat, itu kan deket bank yang lain gitu. Jadi kalau ada tanda-tanda, suatu saat saya pengen ke sana sih. Pengen nengokin gitu ya, apa masih ada apa enggak bentukannya gitu. masih sama enggak iya, atau gitu kan ya. Sudah kayak dulu lagi. Oh, waktu iya. saya belum masuk kan kayak gitu. Iya, berarti iya juga sih. Iya. Kalau kata tempat itu lama kesewanya, Iya. lama nih kadang Iya. muncul pertanyaan-pertanyaan aneh tuh di Iya. diri kita itu. Betul. Kok nih udah 3 tahun kok mangkrak? Iya, Kok 2 tahun kok nggak ada yang nyewain? Apalagi Iya. ruko kan pinggir jalan utama pasti laku tuh cepet. Iya, betul. Kan gitu ya? Iya. Pasti yang di situ tuh Apalagi pasar lingkungannya. apalagi pasar. Iya. Bank otomatis akan masuk deh di situ Iya, deh. iya. Pasarnya kan tadi tuh menengah ke bawah, ajuin pendanaan dan sebagainya. Alhamdulillah sih saya juga di sana nggak ada preman yang berani nyentuh ke kantor saya. Kalau Nggak ada. nyentuh Bu Eno, Yani yang turun. Iya, kan? kita gitu ya kan. Intinya premannya takut sama Yani. Iya. Soalnya gini, kita kan berprinsip gitu, kita low profile ya, gitu ya. Jadi kita harus dekat dengan semua yang ada di lingkungan itu. Iya, jabatan hanya apalah. Ya, bukan kita gila jabatan atau kita gila hormat, tapi kita memang orang menghargain kita itu karena kita menghargain orang lain. Itu iya, aja iya. prinsip itu. Dan jangan takut dengan setan, yang penting niatnya baik Iya. untuk mengais rezeki gitu kan. Karena ya. memang udah ada Tanggung itu di jawab. mana-mana ya, Di ada mana-mana, aja. nggak Iya. cuma di ruko yang bekas yang bank itu Iya, ya. iya, di Kadang mana ya di aja. sini juga mungkin Iya, ada. ada, Kita iya. emang nggak ngelihat dia aja. Iya, Kan gitu, betul. siapa tahu dia di sini. Kan nggak Iya, tahu, Bu, iya, ya kan? betul, iya. Yang penting itu berdoa kemanapun dan mau ngelakuin apapun Betul. gitu kan ya. Iya. Gitu teman-teman semua. Oke, Bu, sebelum ditutup nih, Bu, videonya nih, Bu. Kira-kira Bu Yani deh. Bu Teh Yani main di sana. Iya, jangan. Lagi ke sini. Bu Eno Iya. punya pesan nggak untuk teman-teman semua yang lagi nonton di rumah nih, supaya biar jangan terlalu takut. Oh ya, ya untuk para netizen ya yang biasanya tuh kan mengeluarkan pendapat berdasarkan sendiri Iya. gitu ya. Ya kita sebenarnya sih prinsip saya ya mudah-mudahan setuju juga gitu. Jadi kita jangan pernah takut dengan hal-hal. Kalaupun takut itu hal yang manusiawi, Iya. tapi kan kita punya logika, terus kita diciptakan Allah sebagai makhluk yang paling mulia. Jadi apapun itu ya kita usahakan untuk bisa beriring, itu aja sih. Tapi kita tidak mengikuti dia, tapi kegiatan kita juga bisa berjalan gitu. Gitu. Karena kita hidup itu kan bukan cuman kita aja gitu. Betul. Jadi kita harus bisa beradaptasi lah. Dimanapun berada harus bisa adaptasi, terutama dengan hal-hal yang di luar nalar. Iya, Gitu. hidup itu Gitu. dia di dunia ini nggak cuma manusia aja ya, Bu, Betul, ya. iya. Ada bakteri, Iya betul, ada yang nggak pohon, kelihatan, iya. Gitu. tumbuhan, binatang, ya kan, iya. saling menghargai. Betul. Ya pohon situ ya udah, jangan Iya. ditebang kan gitu kan Iya, ya. Ikan dan lain sebagainya ya udah, jangan diusik keberadaannya Betul, gitu iya. kan, Bu, Ekosistem ya, ekosistem gitu. kan, Jangan satu-satu kayak dirusak, ekosistem gitu. Oke, dan ini berlaku nggak cuma di ketika teman-teman semua kerja, tapi berlaku untuk kehidupan sehari-hari juga Betul, gitu, Bu, iya, ya. betul. Oke, ya wis. Gitu ya teman-teman semua nih, pengalaman dari Bu Yani saat kerja di salah satu bank swasta di unit di Cikarang ya, Bu, ya. Iya, Cikarang. Kita doakan nih semoga Bu Yani sehat selalu, Bu. Bu Eno. Oh ya, Bu Yani. Aduh, Yani. Aku kok distract mulu ya, Jangan-jangan Bu, di ya? situ deh, Mbak. Iya. Kok aku Dia distract mulu ngomongin, sumpah. iya, Makanya iya. aku kaget. Bu Eno. Hah? Oh iya gitu. Oh iya. Kita doakan semoga Bu Eno ini sehat selalu, Bu. Amin, 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 Panjang amin. umur. Amin, gitu amin. kan ya. Begitupun juga dengan teman-teman semua yang lagi nonton Iya. di rumah nih. Yuk, ngapain juga ya, Bu Teh Yani panjang umur. Enggak, iya, orang dia udah di situ terus. Aku ke distract mulu dari tadi loh. Iya, iya. Ke distract karena Iya, tadi Bu Cita udah
diciri-ciri sama Iya, Bueno iya, kan iya. ya. Oke, ya wis ya. Dan ingat ya teman-teman semua nih, pengalaman dari Bu Eno ini bukan untuk nakut-nakutin nih teman-teman Iya. semua ketika menjalani sebuah kehidupan ataupun bekerja di salah satu ruko dan sebagainya. Tapi ambillah sisi positifnya dan buang sisi buruknya. Sekian dulu pada video kali ini dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Bu Yani, terima kasih banyak loh ya. Bueno. Alhamdulillah. Masya Allah, Bu Eno. Demi Allah, Bu. Aku Iya, istirahat kayak dulu, gitu Bu. ya. Iya, iya. Bungkus.